Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktalia Putri Rizky, mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap praktik bisnis global. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak yuk video berikut. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini merupakan jenis virus yang baru ditemukan saat pertama kali terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan terus menyebar hingga ke seluruh penjuru dunia. Hingga pada Maret 2020, WHO atau World Health Organization menetapkan wabah COVID-19 sebagai pandemi. Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui udara saat terjadi interaksi antara manusia. Oleh karena itu, untuk memutus rantai penularan virus, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, mulai dari physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar. Namun, kebijakan pemerintah ini berdampak buruk ke berbagai sektor, tak terkecuali sektor bisnis. Para pembisnis terancam gulung tikar akibat dampak dari COVID-19. Salah satu perusahaan yang mengalami dampak cukup parah adalah maskapai penerbangan. Pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah di beberapa negara membuat kegiatan penerbangan terpaksa diberhentikan untuk sementara waktu. Just really sad. Salah satu perusahaan maskapai penerbangan Flybe asal Inggris menyatakan pilot akibat PSBB. 2.000 orang beresiko kehilangan pekerjaan, sementara pekerja lain di bandara dan rantai pasokan juga dalam bahaya. Dampaknya terlihat dari pendapatan yang setara saat terjadi krisis finansial global. Sektor bisnis lain yang mengalami dampak buruk akibat COVID-19 adalah sektor bisnis pariwisata. Beberapa negara menutup akses keluar masuknya. Tempat-tempat wisata yang biasanya dipenuhi turis menjadi sepi pengunjung. Kanal-kanal di Venesia yang biasanya dipenuhi pengunjung sekarang tampak kosong. Pantai-pantai di Bali juga terlihat sepi. Kunjungan wisata menurun di seluruh dunia. Jumlah pelancong yang anjlok kemungkinan akan merusak sektor wisata di negara berkembang di kepulauan kecil yang mempekerjakan jutaan pekerja berketerampilan rendah. Sedangkan di Tiongkok, penjualan mobil merosot hingga 80% dalam sebulan, dan rantai pasokan juga terganggu. Sedangkan sepertiga dari pertumbuhan ekonomi global berasal dari negara tirai bambu. Ketika bisnis kehilangan pendapatan, pengangguran cenderung meningkat tajam, maka akan mengubah guncangan sisi penawaran menjadi guncangan sisi permintaan yang lebih luas bagi perekonomian. Lalu yang akan menjadi pertanyaannya, sampai kapan sih kita akan seperti ini terus? Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi minus 3% dari proyeksi sebelumnya pada Januari 2020 diperkirakan bisa tumbuh sebesar 3,3%. Kemudian IMF memprediksi ekonomi global pada tahun 2021 bisa kembali tumbuh menjadi 5,8% apabila pandemi ini bisa mereda pada semester kedua tahun 2020. Serta berbagai kebijakan yang diambil pemerintah dapat berjalan efektif dalam mencegah kebangkrutan bagi perusahaan, angka kehilangan pekerjaan bisa diminimalkan, dan ketegangan sistem finansial bisa dikendalikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.